Shalom saudara, apa kabar malam hari ini? Bersyukur di hari Minggu ini kebaikan Tuhan terus nyata buat setiap kita. Saudara, malam hari ini sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita datang berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita datang memuji dan menyembah Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang besar dan berlimpah dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada hari ini Tuhan, ini semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan yang selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Mari kita katakan pujian ini sama-sama. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Mari saudara sendiri katakan, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu.
apakan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Dengan apakan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Terima kasih, kami bersyukur, kami memuji-Mu, kami bersyukur. Terima kasih, kami bersyukur. Betapa Tuhan mengasihi kami, betapa Tuhan mengasihi saudara, betapa Tuhan cinta pada saudara, betapa Tuhan menyayangi engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kan membuka hati kami bagi Engkau. Mari Kau berbicara buat setiap kami. Kuatkan yang lemah, pulihkan yang terluka Tuhan. Balut setiap hati kami, biar setiap kami malam hari ini berjumpa dengan Engkau lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih, terima kasih. Datang kerajaan-Mu dan jadi kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari sama-sama kita buka Alkitab kita dalam Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-14. Firman Tuhan ini adalah firman Tuhan yang tadi pagi kita dengarkan sama-sama di ibadah raya. Dan malam hari ini sepanjang minggu ini saya akan breakdown satu persatu buat setiap kita di setiap saat teduh malam, supaya setiap kita semakin mengerti tentang bagaimana Yesus sebagai imam besar agung kita. Saudara, ayat yang ke-14 di sana firman Tuhan berkata, Ibrani pasal 4 ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Nah, saudara, di sana penulis dari kitab Ibrani berkata bahwa Yesus Kristus adalah imam agung buat setiap kita. Saudara, dalam perjanjian lama, kalau kita ketahui, tadi pagi saya sempat mention buat setiap kita bahwa setiap tahun dalam hari raya perayaan penebusan, hari penebusan di kalangan orang Yahudi, imam besar ini harus masuk ke dalam ruang Maha Kudus untuk berjumpa dengan Allah, menjadi perantara antara umat Israel dengan Allah pada saat itu. Dan imam besar ini haruslah seorang imam yang tidak memiliki kesalahan, karena waktu dia masuk ke dalam ruang Maha Kudus, kakinya harus diikat dengan lonceng, sehingga ketika dia kedapatan melakukan kesalahan atau dia berdosa di hadapan Tuhan, waktu dia mati, mereka bisa menarik mayatnya keluar dari dalam ruang Maha Kudus. Kita bersyukur, saudara, firman Tuhan yang kita baca hari ini mengatakan bahwa Yesus Kristus menjadi imam besar agung buat setiap kita. Dia bukan hanya sekedar imam besar, tapi dia imam besar yang agung buat setiap kita. Di sana dikatakan Yesus telah melintasi segala langit. Dalam bahasa Inggris di sana telah ditulis lebih jelas bahwa dia dari sorga turun ke bumi, dan kemudian dari bumi dia naik lagi ke sorga. Kebangkitan Kristus itu punya pengertian kemenangan kita atas maut. Kebangkitan Kristus punya pengertian bahwa kehidupan kita yang sudah mati bersama-sama dengan dia itu dibangkitkan kembali dan akan memperoleh kemuliaan bersama-sama dengan Yesus. Saudara, di bagian yang terakhir dari ayat ini, di sana ditulis bahwa baiklah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Saudara, ini menunjukkan bahwa memang setan selalu punya cara, dia selalu punya kegiatan, dia tidak ada kegiatan lain selain dia ingin membuat setiap kita kehilangan pengharapan, dia ingin membuat kita kehilangan iman, kepercayaan kita, dan pengakuan kita terhadap Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saudara, memang di setiap situasi, di segala kondisi, setan selalu punya banyak cara untuk bisa menarik kita, untuk bisa membuat kita meragukan Tuhan. Yang harus kita pahami hari ini adalah bahwa setiap kita, kalau kita ada hari ini, kita bisa terus beribadah, kita bisa terus berdoa setiap hari. Jangan pernah merasa bahwa itu semua adalah kemampuan kita. Jangan pernah merasa bahwa itu semua karena kita. Selalu ingat bahwa Roh Kudus yang berkarya dalam diri kita. Semua kebaikan dari diri manusia, dari hidup kita, itu adalah karya Roh Kudus. Mari kita terus berpegang dan melihat bahwa Yesus itu
Dia sudah melakukan segala sesuatu buat saya dan saudara. Tidak ada alasan buat kita untuk meninggalkan pengharapan kita kepadanya. Tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan iman kepercayaan kita kepada Yesus. Sebab dia terlebih dahulu mengasihi saya dan saudara. Dia terlebih dahulu berbuat buat kita. Dia terlebih dahulu melakukannya buat kita. Dan kalau kita ada hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Jadi baiklah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Apa yang kita percayai, mari kita terus pegang teguh itu. Apa yang selama ini menjadi fondasi kehidupan kita, pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, mari berpegang teguh pada hal itu. Jangan pernah mau digantikan dengan yang lain. Mari berpegang teguh pada kabar baik, Injil keselamatan, bahwa Yesus mati buat saya dan saudara, bahwa dia ada buat saya dan saudara. Dia sudah pergi ke sorga untuk saya dan saudara. Dia menyiapkan tempat buat setiap kita. Ini adalah pengakuan iman kita yang harus kita terus percayai dan kita pegang dalam kehidupan kita. Jangan mau ditukar dengan yang lain, karena hari-hari ini ada banyak orang yang meninggalkan kepercayaannya, meninggalkan kekristenan hanya gara-gara hal-hal yang fana yang bisa lekang oleh waktu. Tapi baikan Tuhan buat saya dan saudara adalah satu hal yang sangat mulia yang tidak bisa ditukar dengan apapun juga. Sebab untuk membuat saya dan saudara bisa masuk berhadapan dengan Bapa, Yesus perlu menjadi imam besar agung. Dia mati di kayu salib menjadi penebusan buat saya dan saudara. Dia menjadi juru damai buat saya dan saudara. Sehingga kita bisa datang kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apapun. Saudara, waktu Yesus mati di kayu salib, tabir bait suci itu terbelah dari atas ke bawah. Kenapa tabir bait suci yang memisahkan antara ruang Maha Kudus dan ruang pelataran, kenapa itu bisa terbelah dari atas ke bawah? Itu punya pengertian begini. Tuhan mau kasih tahu bahwa inisiatif untuk membuat kita, orang yang berdosa ini, bisa tiap kali datang menghadap Allah dalam keadaan apapun, dengan keadaan apapun, dimanapun kita berada. Itu bukan inisiatif kita, itu inisiatif Tuhan. Dia yang mengasihi kita, dia terlebih dahulu mengasihi kita. Saudara bisa baca 1 Yohanes 4 ayat 10, firman Tuhan berkata, inilah kasih itu, Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita, sehingga kita bisa mengasihi dia. Tanpa kasih Allah yang tercurah buat kita, kita nggak mungkin bisa mengasihi Tuhan. Kita nggak mungkin bisa berkata, Tuhan terima kasih, I love you Jesus. Kita nggak mungkin bisa berkata seperti itu tanpa Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Saudara, saya mendorong setiap kita biar perenungan ini menjadi kekuatan buat setiap kita, bahwa kita nggak bisa dengan kemampuan kita sendiri. Ketika kita terus melihat karya Yesus Kristus di kayu salib, ketika kita terus melihat bahwa Yesus itu sudah melakukannya segala sesuatu buat kita, di situ kita bisa terus berpegang pada pengakuan iman kita yang teguh di dalam Dia, bahwa tidak ada hal di muka bumi tanpa pengetahuannya, dan tidak ada hal dalam kehidupan kita yang Tuhan tidak tahu. Dia tahu segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati kita, di masa lalu kita. Bahkan ada kabar baik buat setiap kita. Yesus tahu masa depanmu. Dia tahu apa yang akan terjadi di depan sana. Oleh sebab itu hari ini firman Tuhan datang buat setiap kita, menguatkan setiap kita. Mari kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita tentang Yesus Kristus, tentang the gospel, kabar baik itu yang dilakukan Yesus 2000 tahun yang lalu buat saya dan saudara. Biar renungan malam hari ini memberkati setiap kita dan menguatkan setiap kita yang lemah. Saudara, mari kita terus berdoa buat pemulihan segala sesuatu, baik yang ada di Malaysia, di Indonesia, maupun di Singapura. Biar lewat masa-masa ini, saya yakin dan percaya setiap kita menemukan banyak hal, menemukan potensi-potensi yang baru, dan setiap kita bisa kembali menemukan hubungan pribadi dengan Tuhan, mungkin yang selama ini hilang karena sibuknya pekerjaan kita. Di masa-masa ini kita bisa terus berkomunikasi dengan Tuhan, kita bisa terus membangun hubungan dengan Tuhan di segala tempat, dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun. Kita bisa datang ke hadirat Allah dan kita bisa berjumpa dengan Bapa, karena Yesus sudah menjadi imam besar agung, perantara antara kita dengan Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati.